Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome again in my channel Miss Okvi, and it's still about learning English, and this is my 15th video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tenses simple present tense. Oke, in English there are 16 tenses. Dalam bahasa Inggris ada 16 tenses, tapi ini merupakan basic tenses ya, tenses yang paling dasar. Nah, ada simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang membahas suatu kegiatan secara rutin. Ya, rutinitas berarti ini adalah daily time, berhubungan dengan kegiatan sehari-hari ataupun dikatakan habit, kebiasaan. Ya, habitual ya, kebiasaan habitual. Nah, jadi berdasarkan simple present tense, simple artinya sederhana, present artinya sekarang. Nah, jadi tense ini menunjukkan waktu ke present. Nah, jadi simple present tense itu membahas suatu kegiatan atau kejadian yang terjadi di waktu sekarang. Contohnya seperti kejadian sehari-hari, dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu merupakan kegiatan sehari-hari ataupun kebiasaan. Nah, simple present tense itu ada yang pertama, itu part 1-nya adalah bentuknya verbal. Verbal adalah bentuk kata kerjanya yang membutuhkan tindakan, action. Jadi verbal ini kata kerjanya membutuhkan action, need action, tindakan. Tindakan itu contohnya kata kerja seperti bekerja, berlari, pokoknya kita mengaktifkan anggota tubuh kita. Nah, makan, minum itu merupakan kata kerja bentuk verbal. Nah, saya di sini ada rumus untuk tenses simple present tense yang bentuknya verbal. Kita bahas dulu mengenai subjeknya. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7. Nah, ini ada 2 rumus. Yang pertama rumusnya itu jika subjeknya I, you, we, they, maka rumus pertama ini. Jika subjeknya he, she, it, ini rumus keduanya. Oke, kita masuk ke rumus pertama dulu untuk bentuk verbal. Yang pertama, jika subjeknya I, you, we, they, maka rumus dari tenses simple present tense verbal itu untuk kalimat positifnya ada subjek, berarti subjeknya ini orang yang ini, 4 ini. Oke, I, you, we, they plus verb 1 ya, bentuk kata kerja pertama, plus object plus complement ya. Mungkin tahu ya, subjek itu orang yang melakukan tindakan, sedangkan objek itu orang yang kena tindakan dari si subjek. Oke, kalimat negatif, subjek yang seperti I, you, we, they plus do not. Nah, untuk kalimat negatif dalam tenses simple present tense itu bentuk verbalnya harus menggunakan do dan not ya. Plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus object, plus complement. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan ya, complement itu pelengkap. Pelengkap itu bisa berupa adverb of time, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, ataupun keterangan lainnya. Masih banyak ya keterangan dalam bahasa Inggris. Oke, itu complement, pelengkap. Lalu untuk kalimat tanya, tadi kan kalimat negatifnya do-nya di plus not, tapi ketika bentuk pertanyaan, interrogative sentence, kalimat pertanyaan, do-nya pindah ke depan ya. Yang tadi awalnya subjek, tapi ini do-nya pindah ke depan. Not-nya tidak usah dibuat karena not hanya digunakan untuk kalimat negatif ya. Ini not ini hanya digunakan untuk kalimat negatif. Jadi do-nya aja, do pindah ke depan plus subjek, pelaku yang keempat orang ini, plus objek ya, yang kena tindakan, plus complement, pelengkapnya. Nah, ini untuk rumus I, you, we, they dalam bentuk tenses simple present tense part 1 yang verbal. Oke, kita masuk ke subjek berikut yang ketiga ini. Nah, ketiga orang ini memiliki tindakan yang spesial ya, khusus ya. Kita harus paham sekali untuk subjek yang ketiga ini. Subjeknya he, she, it. Nah, rumusnya untuk kalimat positif, subjek berarti subjeknya yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga ini plus verb 1. Nah, tadi kalau dia I, you, we, they, verb 1-nya tidak ada penambahan s, es, or es. Namun di subjek he, she, it ada penambahan di verb 1-nya. Ada penambahan s, es, dan ies. Plus object plus complement. Oke, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif, subjek ya, plus does not. Tadi kalau untuk subjeknya I, you, we, they, kalimat negatif pakai do not. Nah, untuk subjeknya he, she, it, kalimat negatifnya pakai does not ya, plus verb 1. Nah, di sini verb 1-nya tidak perlu lagi ditambahi s, es, or es. Why? Kenapa? Karena udah ada does di sini, udah ada s-nya di sini. Jadi untuk verb 1-nya tetap ya, misalnya go. Misalnya
she does not go. Jangan lagi goes ya. Plus object plus complement. Nanti saya akan jelaskan di contohnya. Lalu kalimat tanya sama seperti itu tadi. Does-nya pindah ke depan ya. Does-nya pindah ke depan. Setelah does masuk ke subject he, she, it plus verb 1 plus object plus complement. Oke, untuk lebih paham nanti akan ada contoh di bawahnya. Nah, ini ada penambahan jelas untuk subjek he, she, it. Jika subjeknya he, she, it, nah di bawah ada keterangan. Jika subjek he, she, it, tadi saya sudah menjelaskan ya, akan ada penambahan pada kata kerja. Mau penambahan s, es, or ies. Tapi apa saja kata kerja ini tambahi s, es, or ies. Nah, ada peraturannya dalam bahasa Inggris. Nah, penambahan es itu jika kata kerjanya berakhiran huruf ch, sh, ss, x, dan o. Contohnya, watch. Watch berakhiran huruf ch. Jika subjeknya he, she, it, maka watch ini ditambahi es, jadi watches. Oke, ini ke ch hurufnya. Berikut, huruf sh itu seperti wash, mencuci. Tadi kamu nonton, ini wash, mencuci. Jika subjeknya he, she, it, maka wash ini ditambahi es, washes. Ya, sh. Berikut akhiran huruf ss kata kerjanya ya, ss, maka jika subjeknya he, she, it, miss-nya ditambahi es, misses. Oke, begitu juga berakhiran huruf x, pix ya, box, maksudnya lagi ya, mix. Nah, ini jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambahi es, pixes ya. Berikut go. Nah, huruf o ya kan, jika subjeknya he, she, it, maka go ditambahi es menjadi goes ya. Ini dia. Oke, itu untuk penambahan es pada akhiran kata kerja ch, sh, ss, x, dan o jika subjeknya ketiga ini. Oke. Yang kedua, penambahan ies. Ya, penambahan ies jika kata kerjanya berakhiran huruf y. Ya, contoh seperti pry, try, lagi fly, terbang, nah kan masih banyak lagi. Jika dia berakhiran huruf y, makanya ini akan dihilangkan menjadi fries ya, y-nya dihilangkan ketika dia ketemu dengan subjek he, she, it ya. Jadi she fries ya. Try, mencoba ya. Ketika dia bertemu dengan he, she, it, maka try ini dihilangkan juga y-nya, maka menjadi tries ya. Tapi kalau jika subjeknya I, you, we, they, nggak masalah, dia tetap try, terus ada penambahan ya. Ini untuk penambahan ies ini untuk subjek he, she, it. Oke, nah ada pengecualian, kecuali ada huruf vokal sebelum huruf y. Nah nih, sebelum huruf y memang sama-sama berakhiran huruf y, ya. Bedanya di sini tidak ada huruf vokal. Huruf vokal itu seperti a, i, u, e, o. Ini huruf mati semua. Sedangkan yang di bawah seperti play, say, pray, ada huruf hidup yaitu a. Nah, karena ada huruf hidup maka y ini tidak dihilangkan atau tidak ditambahkan dengan ies. Dia tetap, jika subjeknya he, she, it, maka tetap dia plays, hanya ditambahi s ya. C menjadi says ya. Remember ya. Jadi beda ya, meskipun ini sama-sama berakhiran huruf y, namun di sini ada huruf hidup a, u, e, o, ada huruf vokal, maka jika subjeknya he, she, it, displaynya hanya tambahi s, C hanya tambahi s, tidak ada penggantian atau penambahan ies. Oke, itu ya pengecualian untuk ies. Selanjutnya, penambahan s untuk selain huruf di atas, berarti penambahan huruf s pada kata kerja itu selain dari akhir huruf ch, sh, ss, x, o, dan y. Contohnya seperti read, membaca, dia berakhiran huruf d, ya kan, bukan berakhiran huruf ch, sh, ss, x, o, berarti dia bukan tambah s, ataupun akhir huruf y, dia tidak tambah s, maka dia tambah s, jadi reads. Kalau subjeknya he, she, it, contohnya she reads ya, he reads. Oke, itu untuk penambahan es, ies, dan s pada subjek he, she, it. Remember ya, jangan ditambahkan s, es, or es untuk subjek I, we, they. Salah. Oke. Nah, untuk lebih jelas contoh di sini ada. Di sini ada contoh ya, contohnya hampir sama. Sama-sama kata kerjanya study. Ya, ini study, ini juga studies ya. Nah, bedanya di sini studies ditambah is seperti peraturan yang di atas. Oke, kita mulai dari yang I pertama dulu, I study English at home. Nah, di sini mana subjeknya? Subjeknya itu I. Study ini adalah verb 1 ya, seperti rumus. English ini objek, at home complement, of place, keterangan tempat. Nah, ini untuk kalimat positif ya. Nah, kalimat negatif I do not. Nah, ditambahi do not
ya, seperti rumus ditambahi do not untuk kalimat negatif I, you, we, they, ya. I do not study English at home. Nah, itu untuk kalimat negatif. Kalimat interrogatif, do-nya pindah ke depan. Do you study English at home? Nah, loh, kenapa diganti? Subjeknya pertama I, yang kedua you. Nah, untuk menanyakan seorang, tidak mungkin kita menanyakan pada diri sendiri. Do I, memang secara grammar itu benar do I. Tapi kalau secara kita logika, masuk akal, tidak mungkin kita menanyakan pada diri sendiri. Pasti kita menanyakan pada orang lain. Jadi, dia do you. Do I juga bisa secara grammar, tapi do you pun juga bisa. Oke? No problem. Nah, contoh yang kedua, sama-sama study, bedanya di sini study-nya ditambah IS, ya, IES. Kenapa? Karena study ini berakhiran huruf Y. Loh, Miss, tapi ada huruf hidup, ada huruf hidup U. Iya, namun huruf U-nya ada huruf D lagi sebelum huruf Y. Nah, tadi kan kalau dia huruf hidupnya dekat sama huruf Y, makanya ditambah S. Karena ini D dulu di huruf hidupnya ini dibatasi dengan huruf mati juga, makanya tambahi IES. Jadi study akhiran huruf Y, ya kan, ditambah IES jika subjeknya he, she, it. Nah, ini subjeknya she, ya, makanya tambah IES akhiran huruf yang tadi dihilangkan, ditambah IES. Studies ini one ditambah IES. Lalu ini objek, ini complement. Oke. Yang kedua ini kalimat positif ya. Kalimat negatifnya she does not. Nah, tadi kalau dia ayu dia pakai do not. Ini kalau he, she, it pakai does not. Oke. Lanjut studinya. Nah, studinya tidak ada penambah es lagi karena udah ada es di sini. Jadi ya bentuk pertama lagi dimulai ya. Study English at home. Ini kalimat negatif. Lalu does-nya pindah ke depan untuk kalimat interrogatif. Does she study? Nah, ini karena udah ada es, maka study-nya tetap tidak ada penambahan IES lagi, atau ya. Study, does she study English at home? Oke, ini untuk kalimat interrogative sentence. Well, I think that's all about simple present tense part 1, yaitu tentang verbal. Semoga kamu paham, understand about this topic. If you any questions, you can give a comment from the below. Okay, thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.